Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, baru pertama kali menonton video di channel ini, saya akan memberitahu kalian semua. Jadi di video ini saya membuat video ini khusus untuk orang-orang yang memang benar-benar mau belajar saham. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar saham dari awal, basic saham secara detail. Dan juga video ini bukan untuk orang-orang yang sudah pro ya, bukan untuk orang-orang yang sudah pernah terjun di dunia saham dan sudah pernah melakukan transaksi saham. Tapi video ini benar-benar khusus untuk orang-orang yang masih ingin investasi saham, tapi dia belum tahu saham itu apa dan cara kerja saham itu gimana, mendapatkan keuntungan dari saham itu gimana. Jadi buat teman-teman yang merasa emang belum paham, ini adalah video yang cocok untuk kalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang itu tadi, saham dari awal sampai benar-benar kalian paham. Jadi kepada teman-teman semua, saya juga minta tolong untuk subscribe channel YouTube saya, karena nantinya insya Allah di channel YouTube ini akan saya upload, akan saya buatin video seputar saham juga, seputar analisa saham, dan nantinya akan juga yang berhubungan dengan investasi, ataukah nantinya kita akan juga membahas seputar cryptocurrency. Jadi di sini yang penting jelas seputar investasi gitu. Oke, jadi langsung ke videonya saja, ke pembahasan awal tadi. Jadi di video ini akan ada 5 topik yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu saham. Maaf. Yang pertama adalah apa itu saham. Dan yang kedua adalah kenapa kita itu harus investasi saham. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara kita memulai investasi saham. Yang keempat, cara mendapatkan keuntungan dari saham itu gimana. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya saham itu keuntungan dari mana gitu. Dan yang terakhir adalah gimana sih cara memilih saham gitu. Jadi di video ini nantinya akan ada 5 pembahasan itu semua. Dan mungkin kalau nantinya pembahasan ini masih kurang, teman-teman bisa komen di bawah, akan saya buatin video lagi. Jadi buat teman-teman yang belum paham, silahkan komen saja, ataupun juga mengasih saran ataupun kritik juga boleh. Saya juga justru berterima kasih kepada teman-teman semua. Oke, jadi langsung kita ke pembahasan awal. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu saham. Jadi saham itu adalah, gampangannya gini, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi adalah suatu perusahaan itu sahamnya dijual karena mungkin untuk mendapatkan modal ataupun dana tambahan, dan ketika saham itu dijual, teman-teman membeli saham itu. Jadi teman-teman adalah sebagian pemilik saham perusahaan tersebut gitu. Jadi teman-teman berhak atas keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Jadi ya teman-teman memiliki porsi kepemilikan di suatu perusahaan. Nah, porsi itu tergantung dari seberapa banyak modal teman-teman ke perusahaan tersebut, atau seberapa banyak lot yang teman-teman miliki di dalam saham tersebut gitu ya. Jadi mudahnya adalah saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan gitu. Dan buat teman-teman yang nantinya sudah memiliki saham perusahaan, teman-teman juga akan mendapatkan, selain mendapatkan dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut, teman-teman nantinya juga akan mendapatkan akses untuk ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi teman-teman nantinya akan diundang dari pihak perusahaan untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Walaupun teman-teman memiliki
satu lot saham gitu ya. Jadi teman-teman bakalan diundang gitu, teman-teman bisa datang, teman-teman bisa tidak gitu, itu tergantung keputusan teman-teman. Yang jelas teman-teman bisa memiliki akses untuk ikut RUPS tersebut gitu ya. Nah, yang kedua kita akan bahas kenapa sih kita itu harus investasi saham gitu. Yang pertama, kita itu investasi saham tidak perlu modal yang besar. Kenapa tidak perlu modal yang besar? Karena gini, mungkin ya dari teman-teman ada yang beranggapan bahwa saham itu adalah untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang memiliki dana yang banyak. Enggak ya teman-teman. Jadi saham itu untuk seluruh masyarakat umum seperti kita juga bisa gitu. Kita bisa membeli saham dengan uang 100.000 mungkin juga bisa, 50.000 juga bisa gitu. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Saya ambilkan data sekarang. Jadi di perdagangan saham hari ini, saham SIDO muncul atau kode saham SIDO itu harga sahamnya per video ini dibuat itu adalah 750 perak per lembar. Dan yang teman-teman perlu ingat, kita itu membeli saham adalah minimal satu lot, dimana satu lotnya itu adalah 100 lembar. Jadi ketika teman-teman ingin membeli satu lot saham, tinggal dihitung aja, satu lot sama dengan 100 lembar. Berarti kalau harga satu lembarnya itu 715 perak, tinggal dikali 100 lembar, yaitu sekitar 71.500. Mungkin bisa melebar dikit, itu tergantung fee beli dari sekuritas kalian. Buat teman-teman yang belum paham sekuritas, nanti di slide selanjutnya akan saya bahas apa itu sekuritas ya. Jadi itu kita tidak perlu modal yang besar, kita bisa dengan modal di bawah 100.000 untuk mendapatkan satu lot saham SIDO muncul. Jadi teman-teman gak ada alasan lagi untuk tidak berinvestasi ya, karena investasi itu juga penting untuk kita semua nantinya di masa depan. Oke, yang kedua kita lanjut. Return yang didapatkan itu besar, karena return dari saham itu lebih besar dari return deposito ataupun kita menyimpan uang di bank gitu. Mungkin kalau menyimpan uang di bank returnnya bisa 7%, 8% per tahunnya, atau mungkin paling tinggi 8% kali ya. Tapi kalau di saham kita bisa mendapatkan return 20%, 30% itu bukan hal yang mustahil gitu. 20% juga bisa gitu. Jadi di saham itu kita memang benar-benar bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Kita bisa juga hidup dari saham. Kita bisa menikmati dividennya di masa tua nanti. Kita juga akan mendapatkan dividen ketika kita sudah membeli perusahaan dari sekarang gitu. Jadi kita beli perusahaan di masa kita muda, di masa kita tua nanti kita tinggal menikmati keuntungan dari operasional perusahaan tersebut gitu. Jadi benar-benar return yang dari saham itu benar-benar besar ya teman-teman. Jadi salah satu investasi yang sangat worth it gitu. Dan ini saya ambil dari ucapannya Pak Lo Keng Hong. Jadi beliau itu berkata, harta karun terbesar itu bukan di lautan, tetapi harta karun terbesar itu ada di pasar modal gitu ya. Yang perlu kita tahu, Bapak Lo Keng Hong itu adalah salah satu investor sukses di Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia ya. Jadi ya dia saja bisa sukses di saham, kenapa kita tidak gitu ya. Yang penting kita belajar dan kita berani terjun di dunia saham, dan kita belajar terus, kita terus mencoba, gagal coba lagi, karena sejatinya ya di pasar modal itu kita harus banyak pengalaman.
Oke, lanjut. Dan yang ketiga, investasi saham itu sangat aman ya teman-teman, karena investasi saham itu sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman tuh tidak perlu takut ketika uang teman-teman itu hilang. Karena apa? Ya karena uang teman-teman itu sudah dijamin aman oleh OJK gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman menaruhkan dana teman-teman di pasar saham, takut kehilangan uangnya gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi uang teman-teman itu sangat safe, sangat aman gitu. Dan teman-teman tidak perlu kehilangan karena udah ada orang yang mengurus uang teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Oke, yang terakhir adalah passive income yang menjanjikan untuk masa tua. Seperti yang saya bilang tadi adalah dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan, dan itu kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Dengan kita tidur aja kita bisa mendapatkan dividen gitu. Ya itulah untungnya kita berinvestasi saham. Oke, ini saya ambil dari kata-kata Pak Lo Keng Hong juga ya, Bapak LKH atau Lo Keng Hong. Jadi beliau pernah berkata, kalau kita membeli perusahaan yang bagus, sama saja kita membeli mesin cetak uang gitu. Jadi ketika teman-teman membeli perusahaan itu bagus, teman-teman sama saja mendatangkan mesin pencetak uang buat teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa tidur menikmati masa tua teman-teman, dan uang itu akan mengalir setiap hari ke rekening teman-teman gitu. Jadi itulah passive income gitu. Oke, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini adalah cara memulai investasi saham. Yang pertama saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Kita harus memiliki rekening dana nasabah untuk kita investasi saham. Di sini mungkin teman-teman ada yang mengenalnya sebagai RDI, rekening dana investor, sama saja antara RDI dan RDN. Dan teman-teman itu mendapatkan RDN ataupun RDI itu adalah lewat sekuritas. Teman-teman harus memilih atau mendaftar di sekuritas. Nah, sekuritas itu apa? Jadi sekuritas itu adalah perantara antara teman-teman dan juga perusahaan gitu. Jadi ketika teman-teman ingin membeli saham perusahaan tersebut, teman-teman lewat perantara, yaitu perantaranya adalah sekuritas tersebut gitu ya. Sama saja halnya seperti ini. Ada pabrik Indomie, teman-teman mau beli Indomie, tapi teman-teman mau beli Indominya itu 1 pieces. Teman-teman langsung datang ke perusahaan, itu nggak bakal bisa, itu bakal ditolak. Dan sebagai perantaranya adalah Indomaret. Jadi teman-teman bisa membeli Indomie 1 pieces lewat Indomaret gitu ya. Jadi Indomaret itu adalah sekuritas perantara kita untuk kita membeli saham. Ya, itu analogi singkatnya lah. Jadi sekuritas itu adalah perantara kita untuk kita membeli saham. Jadi ketika kita sudah membeli sekuritas, kita dapat membeli saham perusahaan itu. Walaupun kita membeli sahamnya 1 lot pun juga bisa, minimal 1 lot ya. Jadi gitu ya teman-teman, sekuritas itu adalah perantara kita untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Dan gini teman-teman, sebelum kita memilih sekuritas, pastikan teman-teman itu perhatikan ya 5 hal ini. Yang pertama, fee jual dan fee beli. Jadi teman-teman harus memperhatikan fee jual dan fee beli sekuritas. Cari yang fee jual dan fee belinya itu rendah ya teman-teman. Ya karena supaya keuntungan kita itu juga maksimal gitu. Dan setahu saya fee jual dan fee beli itu rata-rata sih untuk fee jualnya ya. Fee jualnya itu adalah 0,25 dan untuk fee belinya itu 0,15. Tapi ini ya rata-rata segitu sih. Cuman ada juga yang berbeda juga. Teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri di Google aja. Teman-teman tinggal searching aja sekuritas yang ada di Indonesia. Nah, itu nantinya akan ada tampilan tuh sekuritas Mirai Asset,
iPod, Philips, ataupun mungkin ajaib. Itu teman-teman bisa pilih saja karena setiap sekuritas itu fee-nya beda-beda. Oke, yang kedua adalah fitur aplikasi yang dapat menunjang aktivitas. Jadi pastikan fitur-fitur dari aplikasi itu lengkap dan bisa membantu teman-teman untuk memilih saham teman-teman. Dan yang ketiga adalah layanan aplikasi, yaitu ya seperti berita yang ada di dalam fitur aplikasi tersebut, dan juga informasi-informasi penting dari sebuah emiten atau sebuah saham di aplikasi tersebut. Jadinya itu benar-benar bisa membantu teman-teman. Jadi yang sangat penting adalah di fitur dan di layanan aplikasi. Ya, semakin bagus fitur dan semakin bagus layanan aplikasinya, pastinya juga akan membantu teman-teman untuk menganalisa sebuah perusahaan gitu. Oke, yang keempat adalah setoran awal. Jadi di sini teman-teman perhatikan juga ada sekuritas yang meminta setoran awal itu 100.000, 50.000 juga ada, tapi juga ada yang meminta setoran awal itu 10 juta juga ada. Teman-teman bisa searching sendiri di Google sekuritas mana yang bisa setoran awal rendah. Mungkin untuk teman-teman mencoba dulu, mungkin teman-teman bisa menggunakan sekuritas yang setoran awalnya itu minim di bawah 1 juta lah, atau mungkin 100.000. Dan yang paling penting adalah regulasi, tentunya sudah terdaftar di OJK. Tapi teman-teman gak perlu khawatir soal ini, karena setahu saya sebagian besar sekuritas yang ada di Indonesia ini sudah terdaftar di OJK ya. Jadi itu teman-teman tolong perhatikan 5 hal ini, sangat penting juga buat teman-teman pemula, karena juga di sini yang menentukan juga gimana nantinya teman-teman memilih saham dan teman-teman mendapatkan keuntungan yang maksimal juga dari sekuritas ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas gimana mendapatkan keuntungan lewat saham. Nah, seperti yang saya bilang tadi, return saham itu besar. Nah, returnnya itu adalah dari dividen dan juga dari capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan suatu perusahaan ke pemegang saham. Dividen itu ada 2. Ini yang sangat universal ya, yang sering banget dibagikan perusahaan. Itu adalah dividen saham dan juga dividen tunai. Dimana dividen saham itu adalah kita diberikan saham baru, dan dividen tunai adalah kita diberikan uang, cuman uangnya itu masuk ke rekening dana nasabah teman-teman. Jadi uang itu bisa kita belikan saham atau kita tarik ke rekening pribadi kita untuk kita beli makan mungkin, atau beli HP mungkin. Jadi seperti itu bedanya. Dividen saham adalah dalam bentuk saham, dan dividen tunai adalah dalam bentuk uang tunai. Dan yang kedua adalah dari capital gain. Capital gain itu adalah selisih kenaikan harga saham, dan lawannya capital gain adalah capital loss. Jadi capital loss itu adalah selisih penurunan harga saham, dimana selisih penurunan harga saham bisa dibilang kita rugi, dan selisih harga saham untuk kenaikan berarti bisa dibilang kita untung gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Keuntungannya adalah dari dividen dan juga dari capital gain. Oke. Yang terakhir nih, gimana sih cara memilih saham? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih saham. Cuman ini adalah basic ya teman-teman, sangat basic sekali karena saya kalau membahas untuk memilih saham itu videonya bisa panjang banget. Soalnya banyak banget opini dari seluruh orang analisa saham profesional itu. Jadi menganalisa saham atau memilih saham itu setiap orang itu caranya beda-beda, dan itu tidak ada yang salah. Karena apa? Karena prinsipnya kita itu menebak atau memprediksi masa depan, dan pastinya di masa depan orang itu tidak akan tahu seperti apa. Jadi yang kita bisa prediksi adalah kita menganalisa. Jadi tidak ada yang salah dalam suatu analisa ya, jadi tergantung teman-teman cocoknya yang mana.
Nah, di sini saya akan kasih tahu yang biasanya dipakai. Ada analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Di mana analisa fundamental ini biasanya ya digunakan untuk para investor. Kenapa para investor menggunakan analisa fundamental? Karena begini, investor itu identik dengan investasi jangka panjang, entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi berarti investor itu akan mengelupas seluruh perusahaan, isi perusahaan, bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan, keuangan perusahaan, dan juga sektor industri dari perusahaan itu dia perhatikan. Jadi benar-benar dia itu ingin memiliki perusahaan itu dalam jangka waktu lama, dan dia percaya dengan perusahaan itu 10-20 tahun ke depan, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Berbeda dengan analisa teknikal. Biasanya analisa teknikal ini biasanya ya digunakan untuk para trader. Trader itu sifatnya waktu singkat, mungkin 1 bulan ke depan, 1 minggu, 1 hari, ataupun hari itu juga, itu dinamakan trader. Biasanya dia menggunakan analisa teknikal, dimana analisa teknikal itu adalah kita hanya melihat grafik perdagangan saham dan juga melihat tren saham, atau biasa kita melihat chart ya. Jadi ketika kita melihat tren saham, ketika tren sahamnya sedang naik, ya dia diprediksi saham itu akan naik dalam beberapa hari saja. Jadi para trader itu melihatnya dari tren saham. Dia membeli hari ini karena melihat tren sahamnya naik, dan dia mungkin bisa jual besok ketika harganya sudah naik di pucuk, sebelum turun mereka jual. Jadi itu adalah trader gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mengkombinasikan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi bukan berarti trader itu tidak menggunakan analisa fundamental dan investor itu tidak menggunakan analisa teknikal. Tidak ya teman-teman. Mereka itu mesti menggunakan semuanya. Tapi khususnya itu untuk para trader itu biasanya menggunakan analisa teknikal. Dan juga kalau investor itu menggunakan analisa fundamental, karena investor ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal di masa tua nanti, dan trader adalah kebiasaannya atau emang seperti itu tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat gitu. Cuman teman-teman mau menjadi investor ataupun menjadi trader, itu adalah keputusan teman-teman semua. Teman-teman mau jadi trader ataupun investor adalah keputusan teman-teman semua. Yang jelas di pasar saham adalah kita ingin mencari keuntungan. Jadi tidak ada salahnya teman-teman menjadi investor ataupun trader, ataupun teman-teman ingin menjadi keduanya. Yang penting kita sama-sama belajar di sini untuk mendapatkan keuntungan, dan bagaimanapun juga kita meminimalisir kerugiannya. Jadi ya semangat buat teman-teman semua. Kita belajar bareng-bareng di sini. Semoga kita juga selalu mendapatkan keuntungan yang konsisten dari pasar saham. Ya semoga kita bisa menjadi penerus para investor ternama di dunia seperti Warren Buffett. Kita bisa mendapatkan keuntungan dan kita bisa mendapatkan financial freedom di masa tua nanti lewat pasar saham gitu. Jadi ya semangat belajar juga. Ya mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya itu tadi, saham adalah bukti suatu kepemilikan. Dan yang kedua, cara memilih saham adalah analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Dan juga untuk memilih sekuritas, kita harus memperhatikan fee jual dan fee beli, layanan aplikasi, fitur aplikasi, setoran awal, dan juga regulasi dari sekuritas tersebut. Dan kenapa kita harus investasi saham adalah banyak banget ya, karena returnnya besar, aman, dan juga pastinya sudah
terdaftar di OJK. Jadi ya kenapa investasi saham itu adalah alasannya banyak banget. Itu pasti teman-teman juga tahu lah, keuntungan dari saham itu adalah sangat besar gitu ya. Jadi ya itu saja video yang dapat saya sampaikan di hari ini. Buat teman-teman semua yang suka video ini, bisa subscribe dan juga bisa like video ini, dan juga bisa bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman kalian juga nonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan saya juga minta maaf kalau penyampaian saya kurang bagus, kurang enak didengar buat teman-teman semua. Saya minta maaf. Kalau teman-teman ada kritik ataupun saran ataupun masukan, bisa ke kolom komentar. Dengan senang hati saya akan terima kritikan, saran, dan juga komentar kalian semua, supaya channel ini juga nantinya berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajarnya buat semua, dan juga semangat terjun di dunia saham, dan semoga kita sama-sama untung dan kita sama-sama menjadi orang sukses di saham. Jadi ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang sudah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan untuk kita semua ya teman-teman. Semangat.